Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibinal Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla, amma ba'd. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak pernah bosan saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada rekan-rekan semua, sahabat iman sekalian, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha pengasih dan tak pernah pilih kasih, yang maha penyayang dan sayangnya tak terbilang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya dan menjalankan syariat dan tuntunannya kelak bisa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sahabat iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di sesi duduk sejenak pada kesempatan kali ini, yaitu mengkaji hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas salah satu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab satru auratil muslimin wan nahyu an isya'atiha li ghairi darurah, yaitu bab menutup aurat, menutup aib, menutup aurat kaum muslimin dan larangan untuk menyebarkan tanpa ada darurat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat iman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa Imam Nawawi juga mencantumkan ayat Al-Quran sebelum beliau menyebutkan hadis-hadisnya. Di sini terdapat dalam surat An-Nur ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adabun alim. Lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Yang artinya, sesungguhnya innalladzina yuhibbuna, sesungguhnya orang-orang yang yuhibbuna, suka atau mencintai atau suka antasyi'al fahisyah, suka menyiarkan, mengumumkan, menyebarkan fahisyah, keburukan, maksiat, kemudian hal-hal yang negatif, fil ladzina amanu, pada orang-orang yang beriman, artinya menyebarkan kekurangan, aib, yaitu orang-orang yang beriman, lahum adabun alim. Kata Allah, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih fid dunya wal akhirah. Sahabat iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini mengancam bagi mereka yang mudah, yang suka menyebar aib, memviralkan kekurangan aib kaum muslimin atau saudaranya seiman, maka Allah ancam dengan lahum adabun alim fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya bahwa menyebarkan keburukan saudaranya, menyebarkan aurat, kekurangan saudaranya seiman, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kecuali nanti di akhir saya akan jelaskan dalam hal-hal tertentu yang memang dibolehkan dalam syariat. Yang dimaksud dengan keburukan di sini, atau yang dimaksud dengan aurat di sini, bisa aurat yang sifatnya auratul hissiyah atau auratul ma'nawiyah. Auratul hissiyah misalkan seperti ya fisik kita, mohon maaf, mungkin hal-hal yang berkaitan dengan fisik kita, hal-hal yang berkaitan dengan aurat kita secara fisik, kemaluan dan sebagainya, maka ini adalah aurat secara hukum fikih. Adapun aurah yang al-ma'nawiyah itu bisa berupa aib, keburukan, baik keburukan itu sifatnya khalqiyah, keburukan yang bersifat as-su'al khalqi, itu penciptaan, atau berupa al-auratul ma'nawiyah. Yang kedua adalah auratul ma'nawiyah, yaitu aib yang sifatnya keburukan khuluqi, mungkin akhlak atau karakter begitu ya, au amali atau perbuatan. Ini merupakan aurat yang secara syariat kalau kita tahu terdapat dalam diri saudara kita seiman, maka kita wajib untuk menutupinya, bukan menyebarkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru masuk pada hadis yang berkaitan tentang bab pentingnya menutup aib dan menutup aurat saudaranya. Masuk pada hadis yang ke-240. Ya, di hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, La yasturu 'abdun 'abdan, tidaklah seorang hamba itu menutupi kekurangan, menutupi aib, menutupi sesuatu yang ada pada diri abd dan hamba yang lainnya, fid dunya, di dunia, illa satarahullahu yaumal qiyamah, maka niscaya atau melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kekurangannya, menutupi auratnya yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Sahabat iman rahimakumullah, berbicara masalah aib ini memang banyak ya di kalangan kaum muslimin itu terpleset lisannya karena mudah membicarakan aib, membicarakan kekurangan saudaranya. Kalau kita dituntut untuk menahan lisan kita dari lapar mungkin ya, dari makan, dituntut kita, lisan kita untuk tidak makan, untuk tidak minum, mungkin kita kuat. Tetapi ketika Allah menuntut lisan ini untuk menutup diri, untuk menutup lisan kita, untuk tidak membicarakan keburukan saudaranya, wah ini berat ternyata. Kok berat? Iya, ternyata banyak yang sekarang kita lihat ya di media sosial. Masya Allah, ada keburukan dikit, share, viral kan, dan sebagainya. Aib sesama muslim yang mungkin alasannya adalah karena perbedaan politik, beda mungkin ormas dan sebagainya. Ada celah kurang sedikit, kepleset sedikit, langsung diviralkan. Ngeri sekali. Sahabat iman rahimakumullah, Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat kepada kita semuanya. Kata beliau, janganlah lisanmu menampakkan, menyampaikan kekurangan atau aib saudaramu atau orang lain. Kenapa? Karena kita pun juga memiliki kekurangan, memiliki aib
dan orang lain pun juga punya kesempatan yang sama untuk bisa menyampaikan aib kita. Jangan kita mudah dikit-dikit menyampaikan aib saudara kita seiman. Kenapa? Karena orang lain pun juga bisa menyebarkan aib atau kekurangan diri kita. Itu kata beliau, kata Imam Syafi'i, ya. Kama qala Imam Syafi'i, qaramallahu wajhah. Bahkan pepatah Arab pernah mengatakan, ada kalimat hikmah yang mengatakan, kalau rumahmu terbuat dari kaca, jangan kau melempar rumah orang lain dengan batu. Kenapa? Karena kalau kita melempar orang lain dengan batu, kemudian ini berpotensi untuk melempar kembali ke rumah kita yang notabene rumah kita terbuat dari kaca. Sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kemudian? Apakah kemudian larangan untuk tidak menyebarkan kekurangan saudara kita, aib saudara kita seiman itu mutlak? Tentu tidak, ya. Tentu tidak, sahabat sekalian. Ada kondisi-kondisi di mana kita dibolehkan untuk menyebutkan kekurangan, aib atau perilaku buruk saudara kita. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, juga dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, bahwa ada kondisi-kondisi yang diperbolehkan seorang mukmin itu menyampaikan kekurangan, aib saudaranya seiman, atau menyampaikan kekurangan, keburukan orang lain. Yang pertama adalah untuk keperluan persidangan, atau kita melaporkan kepada hak yang menyampaikan kepada yang berwajib, ya. Kemudian dalam sebuah pengadilan kita memang dibutuhkan untuk menyampaikan apa yang menjadi masalah yang itu merupakan aib orang lain. Maka tidak boleh kita berdalih. Misalkan ketika silakan saksi menyampaikan apa yang Anda lihat, misalkan kepada terdakwa, misalkan. Kemudian kita berdalih dengan ayat ini, mohon maaf, Pak Hakim, dalam agama tidak diperbolehkan menyampaikan atau mengungkap keburukan saudaranya seiman. Ini nggak pas, penggunaan dalil yang tidak sesuai. Karena di dalam persidangan kita dibolehkan untuk menyampaikan aib, menyampaikan kekurangan untuk keperluan pengadilan. Yang kedua juga kita diperbolehkan menyampaikan kekurangan orang lain, aib orang lain atau perbuatan buruk orang lain dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membantu merubah kemungkaran itu. Misal di lingkungan kita, naudzubillah, ya, ada misalkan tempat pelacuran. Kita tahu pelakunya siapa-siapa di situ, pelaku maksiat lah, ya, atau mungkin tempat untuk mabuk-mabuk dan sebagainya. Kemudian kita melapor kepada yang berwajib, dalam hal ini kepolisian misalkan, ini ada perilaku maksiat di lingkungan kami, meresahkan masyarakat, begini-begini, ini orangnya ini. Ini boleh, dalam upaya untuk merubah, harapannya supaya lingkungan itu bersih dari maksiat. Dan harapannya juga orang yang atau pelaku maksiat itu bisa berubah. Maka dibolehkan. Yang ketiga, boleh juga diperbolehkan menyampaikan aurat atau aib saudara kita ketika kita misalkan meminta fatwa, meminta pendapat kepada orang alim, kepada ulama misalkan, tentang perilaku fulan begini, bagaimana sikap kami, misalkan begitu. Ketika melihat fulan melakukan KDRT misalkan, memukul ini ya segala macam, menampar sebagai macamnya. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita sebagai seorang misalkan salah satu di antara keluarga mereka? Maka ketika meminta fatwa, maka mufti tentu harus komprehensif melihat permasalahan. Tidak serta-merta langsung memberikan fatwa. Pasti minta kejelasan masalahnya apa. Tanya ini, bagaimana proses terjadinya masalah itu dan sebagainya, sehingga nanti fatwanya itu relevan
dengan permasalahan. Dan ketika kita menyebutkan aurat atau menyebutkan kekurangan atau aib saudara kita dalam rangka untuk meminta fatwa untuk kebaikan tentunya kan, maka dibolehkan. Yang keempat juga dibolehkan menyampaikan kekurangan saudara kita, menyampaikan kekurangan orang lain dalam rangka untuk misalkan memperingatkan umat Islam tentang apa? Tentang sesuatu misalkan keburukan, untuk menasihati mereka. Ya boleh. Atau misalkan kita panggil dalam kalau misalkan di sekolah ya dipanggil, dihadirkan, kenapa kamu melakukan ini, itu boleh. Atau misalkan kalau di masyarakat, ya, dalam rangka untuk niatnya adalah menasehati, sehingga harus menyebutkan ini. Memang jika dirasa perlu untuk menyebutkan masalahnya ini, itu berkaitan dengan aib orang lain, dalam upaya untuk menasehati mereka, maka dibolehkan. Dan yang kelima juga dibolehkan menyampaikan aib orang lain, menyampaikan auratnya orang lain, kekurangan orang lain, ketika apa? Ketika orang itu memang terang-terangan melakukan maksiat, ketika orang itu terang-terangan melakukan kezaliman, maka kita perlu juga menyampaikan bahwa ini berbahaya, ini maksiat, kita khawatir nanti akan berimplikasi pada keburukan lingkungan, berimplikasi pada misalkan sistem keamanan sosial dan sebagainya, stabilitas sosial, stabilitas ekonomi dan sebagainya. Maka kita diperbolehkan untuk menyebutkan masalah ini karena mereka sudah jelas. Mereka terang-terangan melakukan maksiat, terang-terangan ya, mereka melawan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini kita jangan pula terus diam. Bisa jadi hal yang harus itu dalam rangka untuk mengkanter, dalam rangka untuk al-nahyu, al-amru bil ma'ruf, an-nahyu anil munkar. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ya hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat untuk menyampaikan kekurangan atau aib saudaranya. Nah, ini pelajaran buat kita semua, sahabat iman rahimakumullah, bahwa di era saat ini di mana kita mudah sekali melihat aib saudara kita mudah sekali melihat kekurangan aurat ya, saudara kita seiman ya. Hendaknya kita lebih berhati-hati menjaga lisan kita. Kalau di era saat ini tentu tidak hanya lisan yang harus dijaga, melainkan jari kita yang merupakan representasi dari lisan kita ya. Atau terkadang kita lebih banyak berbicara menggunakan jari ya ketimbang lisan kita di media sosial. Kita ngetik A, B, C, dan sebagainya, ngetik masalah, ngetik kekurangan orang lain, ngomongin orang, lebih mudah kadang-kadang kita melalui jari kita. Buat di status WhatsApp, history dan sebagainya, niatnya menyindir dan sebagainya. Sahabat iman rahimakumullah, dan insya Allah bagi kita yang bisa menjaga, bisa menutupi aurat saudara kita seperjuangan, saudara kita seiman, seakidah, itu maka kelak insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat iman rahimakumullah, mari kita kembalikan apa yang menjadi ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, hak muslim sesama muslim, etika kita kepada sesama saudara seiman, ya, akhlak kita kepada saudara seiman, maka dengan cara tidak mudah ya, menyebarkan aib, menyebarkan kekurangan aurat saudaranya seiman, apalagi seperjuangan begitu ya,
Naudzubillah. Ya, maka insya Allah persatuan umat ini akan mudah kita raih. Tetapi jika kita tidak bisa menjaga lisan kita, tidak bisa menjaga jari kita dari meng-share ya hal-hal yang sifatnya aib atau kekurangan saudara kita sesama muslim dengan alasan misalkan perbedaan politik, dengan alasan misalkan beda ormas dan sebagainya, maka kalau ini kita lakukan, naudzubillah, maka kehancuran porak-poranda akan kita dapatkan. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan hal tersebut dan kita kembali kepada ittihadul ummah. Allahumma amin. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dengan klik tombol subscribe di pojok kanan bawah dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap video yang kami upload. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.